Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatir dari Prodi Pelatihan Cabang Olahraga. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk tugas UAS, yaitu dengan judul pemahaman nilai Pancasila pada remaja di era media sosial. Selamat datang dalam video pembelajaran dengan tema pemahaman nilai Pancasila pada remaja di era media sosial. Media sosial saat ini telah menjadi bagian penting di dalam kehidupan remaja. Mereka bisa belajar, berkomunikasi, bahkan membentuk jati diri melalui platform digital. Namun di balik itu muncul pertanyaan besar, apakah nilai-nilai Pancasila masih menjadi pedoman remaja ketika beraktivitas di media sosial? Untuk menjawabnya, kami melakukan riset kecil melalui kuesioner online yang diikuti kurang lebih 15 orang remaja yang diantaranya berusia 14 sampai dengan 20 tahun. Berikut hasil dari beberapa temuannya. Yang pertama yaitu adalah 72% pengisi mengaku mengetahui nilai Pancasila dengan baik. Namun hanya 31% yang menerapkan secara konsisten saat menggunakan media sosial. Dan diantaranya 64% mengatakan mereka sering melihat konten yang bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama terkait komentar kasar dan juga konflik antar kelompok. Dari data ini terlihat jelas bahwa pemahaman remaja cukup tinggi, namun penerapannya itu masih dibilang rendah, terutama di dalam lingkungan digital yang serba cepat dan juga penuh emosi. Muhammad Syauki Albari, dan yang kedua ada observasi lapangan. Sebagai pelengkap riset, saya melakukan observasi di lingkungan sekolah serta beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Fokus saya adalah bagaimana perilaku remaja saat berinteraksi dan bagaimana media sosial mempengaruhi sikap mereka. Hasil observasi menunjukkan beberapa hal menarik. Yang pertama, media sosial menjadi sumber utama informasi bagi remaja. Mereka lebih dulu mengecek TikTok atau Instagram daripada bertanya pada guru atau membaca buku. Lalu, yang kedua, interaksi digital. Interaksi digital cenderung lebih spontan dan emosional, membuat potensi konflik lebih besar. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila kadang terlihat contohnya ketika siswa saling membantu tugas lewat grup kelas atau menunjukkan gotong royong digital. Dan yang keempat, namun sisi negatifnya saya juga menemukan komentar merendahkan, candaan berlebihan dan saling sindir yang jelas bertentangan dengan sila kedua tentang kemanusiaan dan sila ketiga tentang persatuan. Yang kelima, banyak remaja mengikuti tren tanpa mempertimbangkan etika. Jika tren tersebut mengandung ujaran kebencian atau provokasi, mereka ikut menyebarkan tanpa berpikir panjang. Dari observasi ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan digital sangat mempengaruhi bagaimana remaja menerapkan nilai Pancasila baik secara positif maupun negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Zafan Kamil. Jika kita lihat hasil riset kecil dari kuis tersebut, ada beberapa pola penting yang muncul. Yang pertama, remaja sebenarnya memahami inti nilai Pancasila. Mereka tahu tentang persatuan, gotong royong, menghargai sesama, dan pentingnya musyawarah. Namun, ketika mereka berada di dunia digital, kecepatan informasi membuat mereka sulit mengontrol sikap. Terus yang kedua, ada tantangan terbesar bukan pada pengetahuan, tetapi pada pengendalian diri. Saat menerima komentar pedas atau konten provokatif seperti spontan, sering keluar tanpa berpikir apakah sesuai dengan nilai Pancasila. Terus yang terakhir atau ketiga, budaya digital mendorong perbandingan dan persaingan. Banyak remaja merasa tertekan untuk tampil sempurna seperti influencer. Hal ini dapat bertentangan dengan sila kelima tentang keadilan sosial karena mereka merasa tidak cukup baik jika tidak memenuhi standar dunia maya. Yang kita lihat adalah adanya kesenjangan antara pemahaman dan praktik, dan itulah yang perlu menjadi fokus perhatian kita. Sekian dari saya. Perkenalkan,
nama saya Yoga Pratama. Yang keempat ini ada analisis media sosial versus nilai Pancasila. Media sosial memiliki sifat dasar yang cepat, bebas, dan penuh interaksi. Namun sifat inilah yang sering mempengaruhi bagaimana nilai Pancasila diterapkan atau dilanggar oleh remaja. Mari kita lihat satu persatu kaitannya. Yang pertama ini ada sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tantangan muncul ketika konten-konten yang tidak sesuai moral beredar luas. Remaja perlu memiliki kontrol untuk menyaring informasi yang tidak sehat. Yang kedua ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Cyberbullying, body shaming, dan komentar kasar adalah bentuk pelanggaran terbesar yang sering terlihat di ruang digital. Ini menunjukkan masih lemahnya implementasi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia memiliki sosial sering menampilkan perpecahan antar kelompok, fandom, suku, atau pendapat politik. Remaja kerap terjebak dalam kondisi konflik tersebut. Selanjutnya ada sila keempat, kerakyatan dan musyawarah. Diskusi online sering berubah menjadi debat panas tanpa mendengarkan pendapat orang lain, jauh dari sikap musyawarah yang diutamakan Pancasila. Selanjutnya yang kelima, sila kelima, keadilan sosial. Netizen mudah melakukan judge tanpa memahami konteks. Selain itu, perbedaan fasilitas teknologi membuat sebagian remaja kesulitan mengakses pendidikan digital dengan adil. Selanjutnya ada, namun media sosial juga memiliki potensi positif. Yang pertama, bisa menyebarkan pesan toleransi, memudahkan kegiatan gotong royong digital, menjadi sarana edukasi nilai Pancasila, dan membantu remaja berekreasi secara positif. Jadi pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana remaja diajar dan dibiasakan memaknai Pancasila dan tindakan digital. Terima kasih. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa perilaku remaja sangat dipengaruhi tren media sosial. Nilai Pancasila kadang tampak tetapi sering tenggelam. Remaja bukan hanya membutuhkan contoh nyata, tapi juga butuh teori. Lingkungan sekitar juga harus saling membantu untuk membentuk perilaku digital beretika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafakni. Selanjutnya ada penutup dan rekomendasi. Berdasarkan riset kecil dan analisis yang telah kami sajikan, kami menyimpulkan bahwa penerapan nilai Pancasila di era media sosial bukanlah hal mudah, tetapi bukan juga hal mustahil. Ada beberapa langkah yang kami rekomendasikan. Langkah yang pertama itu ada meningkatkan literasi digital berbasis Pancasila di sekolah. Bukan hanya memahami teknis menggunakan media sosial, tetapi juga etika dan tanggung jawab digital. Langkah yang kedua itu mengembangkan kebiasaan refleksi sebelum memposting. Misalnya, apakah ini mencerminkan nilai Pancasila? Apakah berpotensi menyakiti orang lain? Yang ketiga ada menghadirkan lingkungan digital yang positif. Guru, orang tua, dan teman sebaya perlu memberi contoh bagaimana bersikap santun di dunia maya. Yang keempat, menguatkan budaya gotong royong digital melalui kerja kelompok online, berbagi informasi bermanfaat, hingga membuat konten edukatif. Yang kelima, ada mendorong remaja untuk menjadi agen konten positif. Remaja bukan hanya menonton, tapi juga pembuat konten yang dapat menyebarkan nilai Pancasila. Dengan langkah-langkah tersebut, kita berharap remaja Indonesia tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi mampu menerapkannya dalam setiap aktivitas digital. Karena di era modern ini, karakter